Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak, saya Bu Maya. Saya yang akan mengampu pelajaran tematik kelas 5 dan kita berjumpa dalam video pembelajaran tematik. Ada beberapa hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran, mulai dari jenis mamalia seperti sapi, kuda, kera, serangga seperti lebah, semut, laba-laba, maupun ikan. Masya Allah, lihatlah, hewan-hewan ini semuanya bergerak dengan caranya masing-masing. Masya Allah, Allah yang telah menciptakan mereka. Ada yang terbang, berjalan, melata, berenang, memanjat, dan sebagainya. Bahkan, ada beberapa surat yang memiliki nama yang diambil dari nama hewan, seperti surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, An-Naml yang artinya semut, Al-Ankabut yang artinya laba-laba, dan sebagainya. Salah satu surat yang mengambil nama dari hewan yaitu Al-Baqarah. Selain menjadi nama surat, kisah tentang sapi betina juga terdapat di dalam surat ini. Kisah ini menceritakan kebiasaan Bani Israel yang tidak taat kepada perintah Nabi Saleh. Kisah lengkapnya silakan baca di jurnal pembelajaran 1 ya. Kisah tentang kebiasaan buruk Bani Israel juga terdapat di surat lain. Karena tidak patuh terhadap larangan Allah, mereka dikutuk menjadi kera yang terhina. Tetapi, kisah hewan di dalam Al-Quran tidak hanya menggambarkan ketidakpatuhan loh. Ada juga kisah hewan yang menjadi penjelas patuhnya hewan kepada perintah Allah. Misalnya kisah semut yang diperintahkan masuk ke dalam lubang, atau kisah gajah yang tidak mau diperintah menyerang Ka'bah. Dan juga lebah yang membuat sarang, dan sebagainya. Al-Quran juga secara khusus menjadikan hewan-hewan sebagai perumpamaan, seperti hewan ternak atau laba-laba yang membuat jaring. Pelajaran apa yang kalian dapat dari kedua perumpamaan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan hewan sebagai sumber belajar manusia, seperti yang tertera di dalam surat Al-Ghoshiyah tentang unta. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Allah adalah Al-Khaliq, pencipta alam semesta beserta isinya. Dia yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan mengaturnya. Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sehingga manusia menjadi pemimpin bagi makhluk Allah yang lain. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah hanya kepadanya. Sekarang, coba kalian lihat hewan yang ada di sekitar kita. Perhatikan bagaimana mereka bisa bergerak. Ada yang bergerak dengan kaki, dengan sayap, dengan sirip, dan perut. Allah menciptakan berbagai jenis hewan tentu ada tujuannya. Manusia mengambil manfaat yang sangat banyak dari penciptaan hewan. Beberapa hewan dimanfaatkan dagingnya. Ada yang dimanfaatkan susunya, telurnya, tenaganya, suaranya, bahkan ditiru karakteristiknya. Hewan-hewan juga telah memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar untuk manusia. Kita bisa memanfaatkan susunya untuk dijual ataupun bulu dari domba. Contoh lain adalah capung. Capung merupakan salah satu hewan yang menginspirasi manusia untuk menciptakan helikopter. Manusia meneliti gerakan sayap capung. Kemudian menciptakan helikopter yang gerakannya meniru gerakan sayap capung. Kerang yang berada di dasar laut menghasilkan mutiara yang menjadi perhiasan berharga mahal. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Nah, jangan lupa ya untuk mengisi jurnal pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.